this child. It's Godzilla. Come in, you already know the rest. We never said it. Come on, here we go. Give it up, 'cause we know it best. Here we go. We're gonna attack. Leave you at it. We have to take it. Selamat datang di Cem TV. Ini adalah lanjutan film Godzilla vs Kong Part 2. Jika kamu belum menonton part 1, klik link di deskripsi. Kamu yang ingin berlangganan, klik tombol subscribe di pertengahan atau akhir film ya. Udah berlama-lama, inilah part 2. Cari posisi santai, sediakan cemilan, siapkan minuman, enjoy. Setelah pertarungan dengan Godzilla di dalam laut dan sama-sama terkena peledak kedalaman, Kong lemas, perkelahian terbaring. Godzilla memenangkan pertarungannya. Godzilla masih sadar dan mengawasi keadaan sekelilingnya. Dr. Nathan instruksikan mematikan semua mesin senjata, kapal, dan apapun yang bersuara. Hal itu untuk mengelabui Godzilla yang berpikir telah menang. Godzilla melihat tidak ada tanda kehidupan, lalu ia pergi. Dia ucapkan terima kasih kepada Kong. Dr. Nathan usulkan Kong dibawa lewat udara mengingat bahaya Godzilla. Di Apex Pensacola, Bernie, Madison, dan Josh sudah mulai menyusup. Mereka harus melalui lungsuran. Mereka menaiki lift menuju sub level 33. Di lantai itu, mereka temui perangkat modern semacam moda transportasi, yaitu kapsul. Tiba-tiba, Madison mendengar orang menuju ke tempat itu. Secara spontan, mereka masuk ke dalam kapsul itu. Madison terkejut melihat ada Skullcrawler. Josh mengira itu luar biasa. Skullcrawler adalah hewan yang berasal dari Skull Island, seperti kadal raksasa berkaki dua dan bergerak dengan cara merayap. Kapsul itu dikirimkan ke Hong Kong melalui terowongan panjang dari Pensacola, Florida. Ide Dr. Nathan direalisasikan. Kong diangkut dengan jaring menggunakan 28 helikopter. Tak berapa lama, Kong tiba di stasiun peluncuran bumi berongga Antartika. Kong diletakkan di dasar lembah dekat pintu bumi berongga. Dia memberitahu pintu masuk ke rumahnya, tapi Kong enggan. Dia meyakinkan ada keluarganya. Kong bergegas masuk pintu itu. Dr. Nathan memandu timnya untuk meluncur ke pos masing-masing. Dengan 3 pesawat HIF, mereka mengikuti Kong. Kong bergelantungan masuk semakin dalam, hingga masuk ke pintu bercahaya bumi berongga. Mereka masuk area transisi antar bumi dan bumi berongga. Situasinya sangat tidak menentu dan tanpa harapan serta menakutkan. Akhirnya, mereka benar-benar masuk bumi berongga. Mereka masuk area gravitasi rendah, membuat pesawat HIF kehilangan kendali. Begitu juga Kong yang harus berjuang untuk mendarat. Pesawat HIF kembalikan posisi gravitasi sehingga dapat terbang normal. Mereka masuk ke suatu alam yang indah persis sama dengan tempat penangkaran Kong di Skull Island. Selain pohon dan tanaman yang hijau, juga terdapat batu-batu bercahaya ungu. Di balik pemandangannya yang indah, berterbangan ular besar dengan sayap lebar yang disebut Muzuki. Muzuki tergolong buas. Buktinya, satu pesawat HIF dimangsa. Muzuki hendak memangsa pesawat HIF yang ditumpangi Jia. Kong dengan sigap menangkap Muzuki, membantingnya, dan membenturkannya ke sesama Muzuki. Perkelahian lainnya terjadi. Muzuki terakhir berhasil dicabut kepalanya oleh Kong. Ih, serem juga ya. Kong melanjutkan perjalanannya. Ia sangat mengenal di mana ia berada. Nampak ia berlari menuju bukit yang tinggi. Beberapa binatang buas berkeliaran. 2 pesawat HIF terus mengikuti Kong berlari. Kong tiba di puncak bukit. Ia mendorong bebatuan yang melayang sehingga berbenturan. Nampaknya Kong memeriksa gravitasi daratan lainnya yang terdapat di atas. Hingga akhirnya Kong melompat dan mendarat di daratan sisi lainnya. Di bumi berongga,
Terdapat daratan yang saling berhadapan secara vertikal di kedua sisinya dan memiliki gravitasi masing-masing. Teori yang mengejutkan jika memang benar adanya. Di Apex, Hong Kong, kapsul yang ditumpangi Madison, Josh, dan Bonnie tiba. Masuk di suatu ruangan luas. Mereka dikejutkan adanya Mechagodzilla. Mechagodzilla adalah robot tiruan Godzilla yang dirancang Apex menggunakan DNA syaraf Ghidorah dan mata cybernetics. Robot ini dipiloti oleh Ren Serizawa. Belum habis rasa terkejutnya, Scout Crawler keluar dari pintu 10 dan mengejar mereka. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Madison diselamatkan Mechagodzilla yang membelah binatang itu dengan sinar proton berwarna merah. Faktanya, ruangan itu adalah tempat uji coba Mechagodzilla. Kekuatan daya sistem harus mencapai 40%. Itulah tujuan mereka menugaskan Mia untuk mengambil sampel daya di bumi berongga. Tujuan akhir adalah menjadikan umat manusia menjadi spesies puncak. Madison katakan mata cybernetics adalah alasan Godzilla menyerang Apex Cybernetics beberapa waktu lalu. Aktivasi mata cybernetics pada Mechagodzilla membuat Godzilla membaca sinyal itu dan berbalik arah menuju Hong Kong. Di bumi berongga, Kong masih terus berlari. Ia tiba di depan pintu. Ada bekas telapaknya di pintu. Ia mendorong pintu hingga terbuka dengan kedua tangannya. Kong masuk ruangan secara perlahan. Faktanya, itu adalah rumah Kong. Kong menemukan sisa-sisa tulang monster. Kong mencabut kapak tertancap di tengkorak. Kapak itu terbuat dari tulang belakang Godzilla. Kong sangat bangga dengan kapaknya. Ia menikmati duduk di tahtanya. Di Apex Cybernetics Hong Kong, Madison, Josh, dan Bonnie sedang mencari jalan keluar. Mereka malah menemukan kepala Ghidorah di salah satu ruang yang dilewati. Nampak Ren Serizawa di dalam kepala Ghidorah sedang mengembalikan Mechagodzilla. Godzilla tiba di Hong Kong dan langsung mencari sinyal Titan yang lain. Warga histeris berlarian menyelamatkan diri. Di bumi berongga, kapak di tangan Kong mengeluarkan cahaya biru, sebagai sinyal Godzilla semakin mendekat. Kong meletakkan kapak di bawah. Cahaya kapak semakin bersinar karena menarik radiasi dari inti seperti mengisi daya. Cahaya itu mengelilingi tempat duduk tahta Kong. Hal itu dirasakan Godzilla yang berada di atas daratan bumi. Godzilla menggunakan sinar gelombang atom untuk melobangi inti bumi. Dia mengkomando untuk mengambil sampel daya bumi berongga. Alat itu mengirim sinyal energi ke Apex Hong Kong. Dr. Aileen tidak setuju yang dilakukan Mia karena daya itu di luar pemahaman manusia. Terjadi pertengkaran. Kong marah ketika pengawal Mia menodongkan senjata pada dia. Sinar gelombang atom Godzilla membuat langit-langit rumah Kong bergetar. Kelelawar Warbird yang hingga berterbangan ke bawah. Di Apex Hong Kong, setelah replika daya mencapai 100%, Ren Serizawa berselisih paham dengan Simon Walker. Ren khawatir apa yang terjadi pada Mechagodzilla. Simon sangat yakin dan menyuruh Ren duduk. Di bumi berongga, Mia dan pengawalnya masuk ke dalam pesawat Hive dan berangkat. Sedangkan Dr. Nathan, Dr. Aileen, dan Jia sedang menghadapi Warbird. Datang satu Warbird lagi, hendak merebut mangsa. Dr. Nathan mengalihkan perhatian. Saat Warbird akan menerkam Dr. Nathan, sinar gelombang atom Godzilla telah tembus di bumi berongga dan membuat Warbird terpental.
Sinar itu juga membuat lubang baru tembus ke bumi. Pesawat Hive Nia mendekati Kong dan akan masuk ke lubang. Kong menangkap pesawat Hive itu, mengintip siapa yang ada di dalamnya, dan meremasnya hingga meledak. Dr. Nathan, Dr. Aileen, dan Jia segera naik pesawat Hive, sedangkan Kong mengambil kapaknya. Mereka masuk ke lubang menuju Hong Kong. Di Apex Hong Kong, Madison, Josh, dan Bonnie ketahuan dan ditangkap. Kong berhasil naik ke bumi dan tiba di Hong Kong. Godzilla menyambutnya untuk bertarung kembali. Pertarungan berlangsung seru dan sengit. Kapak Kong berhasil mengatasi sinar gelombang atom Godzilla. Serangan Godzilla yang bertubi-tubi dimulai lengan kiri Kong yang sakit. Godzilla berhasil menginjak dada Kong. Dengan hanya tangan kanan, Kong tidak bisa lepas dan kalah. Melihat situasi itu, Simon Walter instruksikan Ren Serizawa meluncurkan Mechagodzilla. Replika daya dari bumi berongga dialirkan ke Mechagodzilla. Terjadi ketidakstabilan sistem yang menyebabkan pilot terputus. Aliran listrik tak terkendali membuat Ren Serizawa tersetrum hingga tewas seketika. Ghidorah yang mengendalikan Mechagodzilla sekarang. Mechagodzilla menghancurkan ruang Simon Walter berada, dan ia tewas seketika juga. Mechagodzilla keluar dari ruang uji coba di Apex Hong Kong. Ia menuju kota dan menghancurkan kota dengan sinar proton merah. Godzilla melihat Mechagodzilla dan mendatanginya untuk bertarung. Dua sinar biru dan merah saling beradu. Jia mendatangi Kong. Ia menyentuh tanah untuk mengetahui detak jantung Kong. Ia katakan pada Dr. Nathan bahwa detak jantung Kong melemah. Dr. Nathan rencana membuat DC shock atau pengejut jantung menggunakan pesawat Hive di dada Kong. Cara itu sukses membangunkan Kong. Jia memberitahu Kong bahwa Godzilla bukan lawan, tetapi Mechagodzilla lawan sebenarnya. Kong mengerti. Kong dan Godzilla bekerja sama menghadapi Mechagodzilla. Pertarungan epik dan sengit terjadi kembali. Di Apex Hong Kong, Josh berusaha membuka sistem keamanan Mechagodzilla, tetapi selalu gagal meretas passwordnya. Dalam pertarungan, Mechagodzilla berhasil menundukkan Godzilla. Kong yang terdesak akhirnya dibantu Godzilla dengan sinar gelombang atau memberi cahaya ke Kong. Josh akhirnya menemukan cara paling praktis dan simpel, yaitu menyiram mesin pengendali Mechagodzilla dengan minuman keras milik Bonnie. Mechagodzilla tiba-tiba korslet dan terdiam. Kong langsung menyerang dan menghabisi Mechagodzilla. Akhirnya, Mechagodzilla hancur lebur. Madison bertemu ayahnya, Mark Russell, dan memperkenalkan pada Bonnie. Dr. Nathan selamat dan dituntun Dr. Aileen dan Jia. Kerjasama Kong dan Godzilla berhasil menyelamatkan bumi. Film selesai. Pesan moral, ada pesan persahabatan, saling percaya dan pantang menyerah. Pesan positif, kurang kuat, karena banyak kekerasan dan pertarungan. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, notifikasi, dan share ya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.